Oke pemirsa, selamat malam. Kali ini ada cerita horor yang terjadi saat ini di Gunung Payudan yang bertepatan di Kecamatan Guluk-Guluk. Konon katanya di sana itu dulu adalah tempat semedi atau tempat bertapanya para raja dan juga para putri raja. Yang dimana di sana itu adalah tempatnya angker ya. Dalamnya juga angker, ada beberapa misteri di sana yang saat ini masih belum terungkap tentunya. Dan kali ini pada saya ketemu dengan teman saya tentunya yang juga mempunyai kerabat di sana. Seperti apa pemirsa, mari kita simak bersama-sama. Halo Mas, selamat malam Mas. Malam Mas. Iya. Tempat Gunung Payudan itu di Kecamatan Guluk-Guluk di mana itu Mas ya? Gunung Payudan itu tepatnya di Kecamatan Guluk-Guluk, Desa Deleman Mas. Oh, Desa Deleman. Oh iya. Kok bisa dikatakan horor? Padahal kan itu tempat bertapanya para raja dulu. Oh. Kok bisa horor seperti itu ya? Sebenarnya ya Mas, kalau Gunung Payudan sendiri itu masalah horor atau tidaknya itu tergantung niat kita Mas. Kalau niat kita memang baik, insya Allah akan aman Mas. Tidak ada yang namanya hantu lah istilahnya. Tapi kalau niat kita memang ada niatan buruk, dalam hati kita itu terbesit dalam kejelekan, maka itu pasti ada Mas. Tapi bukan di Gunung Payudannya itu Mas. Oh, bukan di Gunung Payudan. Hanya akses jalannya. Akses jalannya. Di jalan rayanya tersebut. Karena kan gini Mas ya. Katanya di Payudan ini ada beberapa tempat yang memang di sana itu angkernya sangat luar biasa. Betul Mas, betul. Di jalan itu Mas. Oh, di jalannya. Di jalan. Tapi kalau di gunungnya itu? Ya, atau kalau di gunungnya itu? saya tidak pernah mengalami Mas. Oh, seperti itu. Ya. Mungkin itu hanya cerita atau dongeng atau memang ada gitu. Cuman saya nggak pernah kalau di tempat Gunung Payudannya. Kalau di jalannya itu loh Mas. Saya pernah kejadian sama saya pribadi. Waktu itu saya mau pulang dari rumah paman saya yang memang kebetulan rumahnya itu nggak terlalu jauh dengan Gunung Payudan. Iya. Waktu itu jam 12. Ya, jam 12 malam lah. Ya, karena saya dari Isya memang ada di rumah paman saya itu. Sampai jam 11 saya mau pamitan pulang. Cuman sama paman nggak dikasih. Paman menceritakan bahwa memang jalan untuk pulang ke anggaplah ke Perinduan gitu. Iya. Jalan untuk ke Perinduan itu rawan katanya. Karena saya memang tidak percaya dengan hal semacam itu. Jadinya saya memberanikan diri, masa ada hantu gitu. Masih jam 11. Saya lanjut. Ya. Maksa paman untuk bisa ngizinin saya pulang ke Perinduan. Maksa, ya. Ya, karena saya belum biasa lah Mas. Belum biasa nginep di rumah teman atau di rumah saudara atau di orang seperti itu ya. Iya. Tanpa pamitan sama orang tua gitu loh Mas. Apalagi saya kan punya istri loh Mas, sama anak. Iya. Berarti kamu itu Mas ya ke rumah pamannya itu sendiri berarti? Sendiri, karena ada kebutuhan. Kok berani Mas ya? Kan berangkatnya sore Mas. Oh, berangkatnya. Enggak, maksudnya pulangnya itu kan jam 12 malam. Jam 11 saya pamit, cuman diizinnya jam 12 karena saya memaksa gitu Mas. Oh, berarti sengaja Mas. Sengaja pamannya itu biar apa ya? Biar kamunya itu Mas berpapasan seperti itu. Mungkin saja iya atau tidak lah. Masa ada paman sengajamu? Ya bisa jadi Mas ya. Karena apa? Karena kan pamannya kamu itu kan kasihan ya, malam juga seperti itu kan. Biasanya kan kalau di gunung atau di sebuah tempat-tempat yang angker itu kan biasanya sepi Mas.
memang sepi itu mas. Dan kebetulan waktu itu mati lampu. Padam? Sebelum saya pamit dan diizinkan pulang sama paman itu belum padam, belum mati lampu. Jam 12 kurang seperempat saya pamit maksa karena saya mau pulang, kasihan istri sama anak loh mas. Akhirnya karena paman itu kasihan sama saya karena sudah maksa, jadi saya dikasih pulang, diizinin lah. Saya berangkat pulang, pamitan pulang. Nah di jalan itu kira-kira 10 kilo lah dari rumah paman saya itu tiba-tiba mati lampu. Kan di Gunung Bayudan itu biasa ada penerangan jalan loh mas. Sekitar berapa mas? 10 kilo. Dari rumah pamannya itu? Ya, lumayan dekat lah itu masih mas, 10 kilo. Nggak terlalu jauh. Dan di situ biasa ada penerangan jalan, tiba-tiba mati, padam semuanya. Saya maksa berangkat, tetap pulang ya. Tetap pulang, melanjutkan perjalanan. Nah di persimpangan itu saya ketemu sama seorang laki-laki tua, cuma nggak terlalu tua sih, bisa dikatakan sebaya lah. Saya pamit biasa pak gitu. Rinding masih ya, rinding. Biasa lah. Karena saya nggak nyangka, cuma dia langsung bilang mas mau ikut gitu. Langsung dia jawab mas? Jawab mau ikut. Satu jawabannya? Satu cuma bilang mau ikut gitu. Kemudian saya langsung ngerem mas, langsung ngerem, saya berhenti, dia ngejar saya. Terus saya bilang mau kemana pak? Nggak jawab? Jawab dia. Tujuan saya mau ke jalan raya di sana. Gitu. Saya kan tahu kalau jalan raya di selatan Gunung Bayudan itu kan ada memang jalan jalan utamanya. Iya. Oh mari pak kalau mau ke sana ikut saya. Biasa dia naik mas. Biasa lah naik. Bonceng sama saya biasa lah mas. Motor saya itu kan motor bebek lah mas. Bukan metik, bukan motor laki, bukan motor sport, motor bebek. L2 ya, L2 nya itu ya kalau bebek. Ya motor bebek kayak Jupiter itu lah mas. Kayaknya Jupiter lah. Saya L2 mas ya. Iya. Terus mas. Nah di perjalanan itu loh mas, saya sama orang tersebut biasa bicara, ngobrol. Saya tanya mau kemana, kok pulang malam-malam, dia jawab datang bekerja, cari nafkah. Biasa. Saya tanya kerja apa pak? Kali kuburan dek. Waduh. Ya di situ lah saya berinding mas. Kok ada orang kerja tukang kali kubur tengah malam sendirian. Biasanya kan 3-2 orang. Iya kan? Saya awalnya memang nyangkanya itu bukan kerja kali kubur. Karena sangkanya saya itu dia kuli bangunan karena bawa cangkul loh mas. Bawa cangkul. Jadi saya nyangkanya itu dia kerja kuli bangunan. Cuman di pertengah jalanan itu kok bisa dia bilang kerjanya kali kubur gitu ya. Nah disitulah saya mulai merinding. Merinding. Enggak kebayang. Tapi saya biasa lah, anggap biasa. Oh mungkin memang ada orang yang meninggal. Saya tanya lah mas. Emang ada yang meninggal pak jam tengah malam? Ada dek di sana. Masih anak-anak gitu. Di sana di mana itu? Jadi nggak tahu saya mas. Jawabnya di sana gitu. Masih anak-anak katanya. Dari jawabannya saja, mulai dari tadi penggali kubur. Kuburnya di mana? Di sana. Anak-anak. Kan nggak jelas banyak kan? Nggak jelas memang mas. Anak-anak mas. Tanda-tanda kalau di situ. Tanda-tanda mau ini. Iya. Aduh. Terus mas, setelah sampean banyak tanya, ya setelah itu gimana? Ya biasalah. Setelah itu saya tidak ada pikiran kalau dia itu hantu lah istilahnya ya mas, makhluk gaib. Kemudian saya nggak banyak nanya, langsung saya jalan terus. Ketika mau hampir sampai di jalan utama itu loh mas, saya nanya mau berhenti di mana pak? Di depan ya pak. Tiba-tiba orang itu nggak ada loh mas. Aduh, lompat berarti ya? Apa jatuh kata saya. Di pikiran saya itu mikirnya, oh bapak tadi jatuh kata saya. Jadi saya belok lagi
untuk mencari orang tersebut karena saya kan sudah tua loh mas. Saya kira nyangkanya lah jatuh lah. Saya belok lagi nyari orang tersebut. Bolak-balik berarti. Nyari dulu balik ya mas. Ke tempat sampai di pertigaan tempat dia naik nggak ada. Kok berani mas ya sambil? Bukan berani loh mas, kasihan takut jatuh kata saya. Ya, pantesan. Kan saya nggak nyangka kalau dia itu hantu. Ya kalau saya nggak berani mas. Kalau sudah hilang, lanjut ya. Langsung saya nyangkanya itu bukan orang biasa sudah ya. Karena kan dari dari pemaparannya masnya tadi, ditanya ininya sudah jawabannya datar aja ya. Iya. Nggak sistematis jawabannya itu mas ya. Terus setelah itu mas gimana? Ya setelah saya balik ya mas ke tempat dia naik di pertigaan itu, saya mikir kok sampai sini saya agak ketemu sama orangnya gitu. Apa mungkin dia memang hantu atau orang yang benar-benar jatuh kemudian menghilang gitu. Saya mikir lagi pas saya mau lanjut pulang atau balik ke rumah paman kata saya gitu. Kalau pulang masih jauh, sekitarlah 30 kiloan lah. Balik lagi 10 kilo kata saya. Aduh. Mikir. Di tempat tersebut masih mikir. Nah, di tempat saya mikir itu, ada orang lewat lagi mas. Ada orang lagi? Ada lagi yang lewat, jalan kaki. Di pertigaan itu. Aduh. Gak cukup satu orang berarti. Gak cukup satu orang loh mas. Tapi biasa loh dia mas. Gak pegang apa-apa, cuma pakai sarung lah istilahnya, kaosan. Kali ini beda mas. Beda, cuma pakai sarung lah. Lewat, pamit ke saya, mari mas. Jawab mari. Biasa aja jalan. Biasa jalan. Cuman ketika saya mau balik ke rumah paman saya, ada kayak sosok apalah kayak angin-angin dingin lah mas. Angin sepoi berarti. Iya. Seret gitu rasanya. Dan disitulah saya sudah merinding sudah mas. Berarti mas ya itu satu orang tapi sudah bisa jadi. Mungkin itu orang yang tadi dengan pakaian yang beda, penampilan yang beda mungkin begitu mas. Karena kan pernah mas ya. Oke pemirsa. Gini. Seperti hal masnya yang katakan tadi dulu tapi kan kejadian ini agak sama persis mas ya. Dulu maksudnya sama persis gimana mas? Tapi tempatnya beda. Tapi gini mas ya. Dulu saya pernah di sebuah di tempat pinggir jalan itu kan biasa ada kuburan mas. Di mana mas? Pokoknya saya lupa tempatnya mas ya. Konon katanya di sana itu banyak sama mas ya, banyak orang yang nyetop pengen naik tapi perempuan. Oh perempuan? Iya. Wah kalau saya perempuan nyetop langsung berhenti ya mas. Ya biasa. Langsung saya bonceng bawa pulang mas. Biasa mas bonceng. Tapi jangan bilang-bilang istri ya. Bukan. Ya enggak bukan seperti itu mas ya. Ini kok saya mending ya. Ini biasa ya, biasanya itu pengen naik ya biasa tapi nggak suara itu mas. Maksudnya nggak suara, nggak bilang apa-apa gitu? Nggak ada satu patah kata pun. Pak saya sudah ikut naik. Loh, diem aja gitu? Diem. Setelah dibawa katanya kok kan biasa mas ya kalau orang bawa orang itu kan bonceng orang itu kan berat biasanya ya. Agak berat gimana? Ini kok ringan. Ya pantesan mas ya. Kan bonceng angin berarti ya mas? Bukan. Kalau ringan ya? Ada penerangan jalan. Oh iya? Hilang. Jadi takut sama lampu gitu lah istilahnya. Bisa jadi. Oh, beda berarti sama saya mas. Kalau saya kan betulan waktu itu kan padam, mati lampu, mati listrik lah mas. Jadi dia bisa ikut sampai saya jauh gitu. Jadi benar mas ya yang dikatakan oleh seseorang yang pernah saya temui. Ini kan masnya ini ke berapa kalinya yang sudah saya minta wawancara ya. Ke-14 nya mas ya. Ke-12 nya ini pernah cerita bahwa di sana itu ya di Payudan itu dari saking mistisnya itu ya gangguannya itu juga sangat luar biasa di sana mas ya. Kenapa? Yeah. Karena biasalah
setiap sesuatu yang memang kita inginkan itu baik, maka harus ada ujiannya yang sangat berat. Ya. Seperti itu Mas. Nah, setelah saya lanjut ya Mas, memikirkan mau pulang atau mau balik ke rumah paman, akhirnya saya memutuskan untuk balik saja Mas. Gini Mas ya, kok sempet kamu itu mikir mau pulang, mau balik, kenapa nggak langsung pulang Mas? Loh, Sampean nggak kalau takut pulang lagi kan masih jauh Mas. Enggak, sampean nggak takut seperti itu. Lah, saat itu kan saya sudah bilang kalau saya sudah merasa takut, jadi nggak lanjutkan pulang ya Mas. Tapi balik lagi ke rumah paman, karena jaraknya lebih dekat kan Mas. Kalau masih ke Perenduang kan masih 15 kilo lah Mas, jauh Mas. Oh iya ya, Masih berapa kilo itu, jauh. Jadi saya memilih untuk balik ke rumah paman saya itu Mas. Nah, sampai di rumah paman saya ketok pintunya, Assalamualaikum. Padam masih Mas? Enggak, kalau di sana nggak padam Mas. Di rumah paman saya nggak padam. Iya, cuma di tempat jalan pulang saya itu yang ketemu sama hantu tadi, itulah istilahnya. Barangkali begini benar saya. Padam, tapi bukan padam yang biasa barangkali. Bisa jadi itu Mas. Dipadamin, ya, dipadamin, ya. Oleh Bisa sesuatu jadi. yang Mistik ya. Misterius horor lah istilahnya seperti itu. Nah, sampai di rumah paman saya itu Mas kan nggak padam lah, listrik hidup. Paman saya bangun dari tidurnya, kebetulan dia belum tidur. Kira-kira jam dari berapa kamarnya Mas? Jam 1 kurang 1/4 apa 1 kurang 10 gitu. Jam 1 ya. Kan saya pulangnya jam 12 kurang 15. Ya pulang. Dan nyampe di rumah paman saya itu jam 1-an lah, hampir jam 1 lah. Paman saya langsung buka pintu, loh kok balik? Kok balik? Katanya mau pulang. Maksa. Iya. Saya cerita, sebenarnya saya sudah pulang. Cuman di sebelum pertigaan itu padam, mati lampu kata saya ke paman saya. Mana ada mati lampu di sini? Dari tadi nggak perlu padam, nggak mati lampu, listrik aman-aman saja gitu kata paman saya. Oh, berarti saya ini ada hal gaib kata saya. Sesuatu yang terus horor. Kamu lanjut kata paman saya gitu. Kamu lanjut pulang. Lanjut, cuman di pertigaan di sana saya ketemu sama orang laki-laki bawa cangkul. Saya kira datang nguli itu ke paman saya. Terus dibawanya. Iya dibawa pulang karena mau nyebrang mau numpang katanya, mau numpang sampai ke jalan raya di sana. Terus di atas motor ngomong apa aja. Saya bilang Mas, kalau saya itu sempat menanyakan kerja apa gitu. Saya jawab. Orang itu menjawab kalau kerjanya itu tukang gali kubur. Langsung paman saya langsung paham tuh Mas. Kalau itu bukan manusia, itu makhluk gaib katanya Mas. Kan tadi terus bilang paman saya itu bilang gini, kan tadi sudah saya peringatkan tidak pulang Cong gitu. Biasa bilang panggil Cong kan. Ya kalau manusia itu Mas. Ya. Kan tadi sudah saya peringatkan untuk tidak pulang Cong, karena jalan menuju ke jalan raya di selatan sana memang agak angker. Kayaknya saya nggak ngasih untuk pulang. Kalau sekarang sudah percaya aja. Berarti itu memang seperti kata saya tadi, sengaja pamannya kamu nggak ngizinin pulang ya. Karena apa? Karena di jam-jam yang sudah rawan seperti itulah sering terjadi. Iya. Di pikiran saya tuh gini Mas, kalau hantu tidak mungkin mengambil nyawa lah kata saya. Ya iyalah Mas. Saya lebih takut sama perampok, begal. Tapi kalau hantunya itu langsung nampak Mas ya. Alhamdulillah ya Mas, ketika tiba-tiba kita ngerem secara mendadak jatuh bisa jadi kemungkinan itu bisa meninggal kan ya. Kalau kena begal ya mending kita lari hidup ya. Ya. Motor hilang. Harta lah istilahnya hilang. Kalau jatuh mending ya kita luka, motor rusak. 2 kali lipat Mas ya. Ya seperti itu ya. Nah, sampai di situ saya memutuskan untuk nginap Mas. Saya telepon istri gak diangkat karena sudah jam 1 kan Mas. Mungkin lagi istirahat.
Ya, jadinya nginep di rumah paman terpaksa gitu mas. Cuman ya kalau nginep di rumah orang kan gimana tuh mas, gak enak lah, gak Ini, cepat Mas, minyak ya. lah mas. Kok sampean itu nggak ngajak kerabat atau adik atau gimana lah, kok berani ya berangkat sendiri Lah, pamannya itu? Kan berangkatnya sore jam 2 Iya, jam 2 jam 2. hampir asar tuh mas. Mm-mm. Saya berangkat, perkiraan saya maghrib bisa pulang Oh gitu. Ternyata sama paman saya itu gak dikasih. iya mas, Karena kan mungkin beliau sudah ngerti, sudah paham kalau jam dari maghrib sampai malam lah istilahnya, jam malam, jam rawan. jam rawan gitu loh mas. Ya barangkali gini mas, yang pertama jam rawan, terus yang kedua barangkali masnya jarang main ke sana ya, jarang main ke sana, atau barangkali kamunya itu sendirian. Bisa jadi karena sendirian mas. Hmm. Dulunya pernah sih mas, pulang malam bawa mobil itu kan banyak kan rombongannya kan, bawa banyak temannya, banyak keluarga, ada istri, ada anak, ada orang tua, aman-aman saja loh mas. Berarti kalau Meskipun sudah pulang jam 9 malam lah, bawa mobil aman. Tapi kalau sendirian Nah, jangan macam-macam. kalau sendirian jangan macam-macam loh mas. Tapi untuk jalan yang di sana itu menuju rumahnya pamannya mas itu rusak atau enggak? Ya namanya juga jalan desa lah mas, poros desa, ada rusak, ada yang enggak gitu. Aduh, kecepatan berapa mas? Ya enggak terlalu cepat lah mas untuk mengendari motor itu. Oh bener kan sampai itu kan awalnya kan nggak takut. Justru saya lebih takut kalau sedang ngebut loh mas. Oh. Kalau jalan sepi pas ngebut saya justru lebih takut. Berarti masih di dalam kendali mas. Ya karena kalau ngebut itu pikiran saya itu takut ada maling, begal istilahnya, naruh senar, naruh tali, tiba-tiba kena leher kan bisa jatuh mas, mati lah mas. Jadi saya lebih hati-hati untuk pelan saja mas. Iya. Oh iya mas ya, cukup ya. Oke pemirsa ya, untuk horor di Payudan itu memang istilahnya bukan di Payudannya ternyata mas ya pemirsa, akan tapi di pinggir atau di sebelahnya itu yang membuatnya horor kan. Jalannya di jalannya saja, karena kan tidak akan ada hal-hal yang horor kalau sudah tempatnya itu pernah disinggahi atau ditapai oleh disemedin oleh orang-orang yang memang punya alim dan juga alim seperti itu mas ya. Oke, mungkin hanya ini dari saya. Story gelap. Selamat malam. Ayo lagi ya. Gimana?